Pembahasan tentang Sungai Huanghe meliputi apa itu Sungai Huanghe, pemerintahan dinasti, dan sejarah Sungai Huanghe. Peradaban Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Peradaban Lembah Sungai Huanghe merupakan peradaban salah satu tertua di dunia yang diperkirakan sudah sekitar 4000 sebelum Masehi. Peradaban tersebut terdiri atas sejarah dan budaya beberapa negara yang ada sejak 6 abad. Sejarah bermula dari sebuah sungai yang alirannya membawa lumpur kuning, mulai dari hulu di pegunungan Kunlun melalui pegunungan Cina Utara hingga hilirnya ke Teluk Sili. Aliran lumpur tersebut kemudian membentuk kawasan dataran rendah yang dikategorikan subur, hingga akhirnya menjadi cikal bakal kebudayaan bangsa Cina kuno. Berikut adalah gambar dari Sungai Huanghe. Pemerintahan dinasti meliputi dinasti Asia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Tang. Yang pertama ada dinasti Asia 2100 hingga 1600 sebelum Masehi. Kaisar pertama yang memerintahkan di Cina adalah Kaisar Huangti yang memerintahkan sejak 2697 sebelum Masehi. Penggantinya secara berturut-turut adalah Yao, Sun, dan Yu. Sejak Kaisar Yu berdirilah dinasti Asia sampai kaisarnya terakhir Kaisar Jie. Pada zaman ini, China berada pada zaman proto-sejarah dan belum mengenal tulisan serta tidak ditemukan peninggalan yang berarti. Yang kedua ada dinasti Shang 1766 hingga 1222. Catatan tertua sejarah Cina berasal dari dinasti Shang. Sumber sejarah dinasti Shang tertulis di atas bejana-bejana perunggu, tempurung kura-kura, dan tulang-tulang binatang. Mereka sudah memasuki zaman sejarah karena mereka sudah mengenal tulisan piktograf atau tulisan gambar. Tulisan sejarah dinasti pertama Cina dilakukan oleh Sima Qian. Dinasti Zhou 1066 sampai 221. Dinasti Shang dihancurkan oleh bangsa Zhou yang menguasai wilayah Cina bagian barat di lembah sungai yang Zhejiang pada tahun 1122 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Bongwang dengan ibu kota berada di Chang'an. Di masa pemerintahan dinasti Zhou mulai dikenal sistem pemerintahan feodalisme, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas kepemilikan tanah. Selama pemerintahan dinasti Zhou, seni dan sastra Cina berkembang pesat, dan pada abad ke-8 sebelum Masehi mendorong munculnya ahli-ahli filsafat Cina. Lao Tse. Ajaran Lao Tse yaitu dalam kehidupan ini ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal abadi yang disebut Tao. Konfusi menurut ajarannya yaitu suatu kekuatan yang mengatur segala-galanya di alam semesta sehingga tercapailah keselarasan. Mengse, ajaran Mengse dikenal dengan sebutan Mencius, bertentangan dengan ajaran Konfusianisme. Mengse mengutamakan ajaran kepada rakyat jelata. Pada masa akhir dinasti Zhou menimbulkan peperangan yang berkepanjangan pada 403 sampai 221 sebelum Masehi. Setelah kekuasaan dinasti Zhou berakhir, lalu diganti oleh dinasti Qin. Dinasti Qin tahun 221 sampai 206. Dinasti ini dipimpin oleh Raja Cheng yang bergelar Shi Huangdi yang menghapus sistem pemerintahan feodal menjadi pemerintahan sentralistik, yaitu terpusat. Kerajaan ini dibagi menjadi 36 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Ia memerintah untuk membuat jalan-jalan besar yang menghubungkan pusat dan daerah untuk mempertahankan energinya dari bangsa-bangsa di padang rumput. Dinasti Han 206 sampai 220. Dinasti Han mulai memerintah sejak tahun 202 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Han adalah seorang raja yang bernama Cao Chu. Pusat pemerintahan dinasti Han di Chang'an. Raja terbesar dinasti Han adalah Han Wuti 140 sampai 87 sebelum Masehi. Wilayah kekuasaannya sampai Korea, Manchuria, Annam, Xinjiang, dan Tartar Barat. Dinasti ini juga berhasil membangun dan menguasai Jalan Sutra atau Silk Road di Asia Tengah. Han Wuti berusaha menghidupkan kembali sistem feodalisme dan ajaran Taoisme, serta Konfusianisme. Bahkan, semua orang yang mau menjadi pegawai negeri harus memahami ajaran Konfusianisme. Kesenian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat.
Dengan penguasaan terhadap Jalan Sutra, hubungan dagang dengan Eropa untuk pertama kalinya mulai dibuka. Pada masa ini pula, agama Buddha mulai masuk ke Cina dari India. Agama Buddha kemudian berpadu dengan ajaran Konfusianisme. Pencatatan sejarah dan kamus juga mulai dilakukan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penemuan kertas pada tahun 150 Masehi. Pada akhir masa pemerintahan dinasti Han, terjadi kekacauan dalam administrasi dan menimbulkan pertikaian. Pejabat daerah yang merasa kuat mulai tidak setia kepada kaisar. Kekacauan timbul di mana-mana. Akibatnya, sebagian negeri Cina dapat dikuasai oleh bangsa Tartar. Selama 3 abad, negeri Cina terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun pada abad ke-7 Masehi, negeri Cina dapat dibersatukan kembali di bawah kekuasaan kaisar-kaisar dari dinasti Tang. Dinasti Tang tahun 618 sampai 907. Dinasti Tang mulai memerintah pada tahun 618. Raja terbesar dinasti ini adalah Li Xinmin dengan gelar Tang Taisung. Di bawah pemerintahan kaisar ini, Cina menjadi kerajaan yang lebih megah daripada zaman dinasti Han. Tang Taisung bukan hanya mampu mempersatukan kembali negeri Cina, akan tetapi juga berhasil meluaskan wilayahnya sampai keluar Cina. Wilayah Tonkin, Annam, Kamboja berhasil ditaklukkan. Sedangkan ke wilayah barat, wilayah kekuasaannya sampai ke Persia dan daerah sekitar Laut Kaspia. Masa pemerintahan Tang Taisung merupakan masa puncak kemasyhuran dinasti Tang. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Tang Taisung menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik atau terpusat. Ia membagi kerajaan menjadi 10 provinsi. Ia juga mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembagian tanah dan peraturan-peraturan tentang pajak. Pada zaman ini, rakyat Cina mendapatkan tingkat kemakmuran dan menciptakan hasil seni budaya yang tinggi pula. Dalam bidang seni sastra dan seni lukis, terdapat seniman-seniman yang terkenal seperti Li Taipo, Tu Fu, dan Wang Wei. Pada zaman ini juga dibangun pagoda-pagoda yang mirip dengan stupa-stupa di India. Selain itu, seni arca dan keramik juga berkembang pesat. Sejarah Sungai Huanghe meliputi pertanian, kebudayaan, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanian. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning, terdapat dataran rendah Tiongkok yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Tiongkok. Masyarakat Tiongkok umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Tiongkok kuno memang sudah dikenal sejak zaman Neolitikum atau 5000 sebelum Masehi. Dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Lalu pada zaman perunggu, prioritas pokok dalam pertanian rakyat Tiongkok adalah padi, teh, kacang kedelai, dan rami. Kegiatan pertanian mengalami kemajuan pesat dalam pemerintahan dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa telah menerapkan sistem pertanian yang intensif dengan penggunaan pupuk, irigasi yang baik, dan perluasan lahan gandum. Kebudayaan. Masyarakat Tiongkok kuno telah mengenal tulisan sejak 1500 sebelum Masehi yang ditulis pada kulit penyu atau bambu. Pada awalnya, huruf Tionghoa yang dibuat sangat sederhana, yaitu satu lambang untuk satu pengertian. Pada masa pemerintahan dinasti Han, seni sastra Tiongkok kuno berkembang pesat seiring dengan ditemukannya kertas. Ajaran Laozi, Kungfuzi, dan Mengzi banyak dibukukan baik oleh filsuf itu sendiri maupun para pengikutnya. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, hidup 2 orang pujangga terkemuka yang banyak menulis puisi kuno, yaitu Li Taipo dan Tu Fu. Selain berupa sastra, kebudayaan Tiongkok yang muncul dan berkembang di lembah Sungai Kuning adalah seni lukis, keramik, kuil, dan istana. Perkembangan seni lukis terlihat dari banyaknya lukisan hasil karya tokoh ternama yang menghiasi istana dan kuil. Lukisan yang dipajang umumnya berupa lukisan alam semesta, lukisan dewa-dewa, dan lukisan raja yang pernah memerintah.
Keramik Tiongkok merupakan hasil kebudayaan rakyat yang bernilai sangat tinggi dan menjadi salah satu komoditas perdagangan saat itu. Rakyat Tiongkok menganggap bahwa kaisar atau raja merupakan penjelmaan dewa, sehingga istana untuk sang raja dibangun dengan sangat indah dan megah. Hasil kebudayaan Tiongkok yang sangat terkenal hingga saat ini adalah tembok besar Tiongkok yang dibangun pada masa dinasti Qin untuk menangkal serangan dari musuh di bagian utara Tiongkok. Kaisar Qin Shi Huang menghubungkan dinding-dinding pertahanan yang telah dibangun tersebut menjadi tembok raksasa dengan sepanjang 7.000 km. Kepercayaan. Sebelum ajaran Kongfuzi dan Mengzi, bangsa Tiongkok menganut kepercayaan kepada dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuatan alam. Dewa-dewa yang menerima pemujaan tertinggi dari mereka adalah Fengpa atau dewa angin, Leishi, dewa angin topan yang digambarkan sebagai naga besar, Saishan, dewa penguasa bukit suci, dan Hopo. Menurut kepercayaan Tiongkok kuno, dunia digambarkan sebagai sebuah segi empat yang di bagian atasnya ditutupi oleh 9 lapisan langit. Di tengah-tengah dunia itulah terletak daerah yang didiami bangsa Tiongkok yang disebut Tien Hasia. Daerah di luar Tien Hasia dianggap sebagai daerah kosong tempat tinggal para hantu dan Dewi Pa, yaitu penguasa musim semi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki banyak astronom yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Berkembangan ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivis kehidupan bangsa Tiongkok, karena sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Perkembangan teknologi masyarakat Tiongkok kuno terlihat dari pembuatan barang-barang perdagangan seperti barang tambang dan hasil olahannya berupa perabot rumah tangga, senjata, perhiasan, dan alat pertanian. Tiongkok kaya akan barang tambang seperti batu bara, besi, timah, emas, wolfram, dan tembaga. Terima kasih.